Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang kami hormati, rekan-rekan pimpinan partai politik pengusung yang kami hormati pula, yang membimbing renang abang orang warang imiante bisa na hoi lilir isik sikat ini yang saya cintai dan saya banggakan. Beberapa hari kemarin keputusan telah diambil, yaitu saya mendukung MTHVR. Pertama, karena partai politik saya yang membesarkan karir politik saya sejak dulu, PDI Perjuangan mengusung beliau. Sebagai mantan kompetitor, tentu saya harus berjiwa besar ketika partai menginstruksikan yang lain. Yang kedua, dari kalkulasi pemenangan sebagai seorang politisi senior di Kabupaten Maluku Tenggara, saya sudah memiliki perhitungan yang jitu bahwa MTHVR akan memenangkan pertarungan. Beberapa hal inilah yang menjadi pertimbangan subjektivitas saya untuk mengambil keputusan mendukung beliau berdua. Dan oleh karena itu, hertel yama miming renang abang imiante bisa, jangan pernah ragu lagi. Mari kita bersatu mendukung mereka berdua. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk berkampanye. Definisi kampanye berdasarkan ketentuan perundang-undangan menyebutkan secara eksplisit bahwa kandidat harus menyampaikan visi misi, program-program prioritas, kegiatan subkegiatan, uraian subkegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dan oleh karena itu siapapun dia kandidat yang datang di Imiante ini, jangan hanya dengar dia karena satu agama, tapi tolong tanya ke dia, kuras otaknya, dia mampu membeberkan konsep pembangunan Maluku Tenggara atau tidak. Jangan sampai fanatisme yang berlebihan mengakibatkan otak ini tidak berputar untuk berpikir bagaimana konsep terinci, terukur untuk membangun Maluku Tenggara ke depan. Beliau berdua, khususnya MTH, 5 tahun telah memimpin. Kurkuran tapi en level ten avuk. Kemarin saya bilang bahwa MTH ini juru selamat yang menyelamatkan pembangunan gedung gereja langit. Kata juru selamat tidak bisa dikonotasi ansi dengan juru selamat sang penebus dosa manusia Yesus Kristus saja. Tapi juru selamat kalau dibuka dengan baik kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, di situ akan terlihat dengan jelas bahwa orang yang membantu kita di saat kita susah. Dan yang membantu itu MTH lewat kebijakan belanja hibah. Belanja hibah itu dalam postur APBD itu sebenarnya belanja yang paling terbelakang. Artinya dana 500 miliar turun dalam bentuk dana transfer ditambah dengan pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan lainnya, itu dikumpulkan semua lalu dibagi. Itu bagi pertamanya itu berdasarkan urusan pemerintahan wajib, dan urusan pemerintahan wajib itu harus dibedakan lagi urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan, baru habis itu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Setelah itu baru urusan pilihan, yaitu bicara tentang pariwisata, perikanan sesuai dengan potensi spesifikasi daripada daerah-daerah itu. Dengan demikian kalau uang itu sudah cukup dan masih tersisa, baru kita berpikir tentang menghibahkan sejumlah dana untuk membantu kelompok komunitas seperti itu. Tapi beliau berani mengambil sebuah kebijakan yang beresiko tinggi, yaitu menghibahkan dulu, sisa uang baru dibagi untuk pelayanan dasar dan lain-lain. Dan saya tahu arah berpikir itu. Dan ini hanya dibuat oleh pemimpin-pemimpin pilihan. Tapi belum, ada waktunya lagi kita mengklarifikasi lebih rinci. Itu cuma pancingan saja. Setengah saja. Atau baru pancing setengah. Karena seorang politisi, dia harus mampu membuat turbulensi guncangan-guncangan politik dengan statement politik. Dan itu baru guncangan kecil saja dong, suka goyang kiri kanan. Gue suka gaya lu. Karena itu dibuat oleh orang-orang pilihan. Ragu apa lagi dengan MTHVR ini? Tidak perlu ragu. Dan oleh karena itu, katong sudah bikin duluan sebelum kamu berpikir. Jadi kalau beliau ini jadi, apa bisa
melusat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, siapapun juga kalau dia datang berkampanye di sini, tolong selidiki baik-baik latar belakang orang-orang atau jurkam-jurkam ini. MTAVR punya jurkam ini, kami datang representasi partai politik pengusung. Dan kami punya kapasitas integritas terukur untuk menyampaikan berbagai kebijakan-kebijakan visi dan misi dari kandidat kami. Jangan dipilih kiri kanan saja, ini bahaya. Ini pilkada loh. Tidak bisa seperti begitu. Saya minta penyelenggara juga harus selektif di sini. Karena kampanye ini selain daripada mengkampanyekan visi dan misi, tapi dia harus memberikan edukasi politik, pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Jadi hati-hati. Lalu kandidat itu dikuras otaknya. Ada otak seng. Jangan Fernhong saja, tapi bicara kira-kira saya punya konsep begini. Ke depan, oh lilir kalau saya jadi saya bikin ini begini. Sekarang tanya dia kalau mau tekonnya kira-kira saya gubang talenda. Harus tanya dia uang dari mana. Tidak gampang. Jadi kalau kalian yang belum memimpin saja mengatakan dirinya ahli, bagaimana beliau mantan pemimpin 5 tahun? Banyak hal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nanti sebelum Jurkam mengundang, saya juga mengundang Kemoron semua. Tanggal 23 Kemoron turun ikut MTAVR kampanye akbar di stadion. Di sana kita akan bergoyang bersama artis dan di sana kita akan mengeluarkan jurus-jurus maut terakhir. Jurus-jurus pamungkas untuk menuju kemenangan tanggal 27. Saya kampanye kemarin saja turbulensi sedikit itu saja. Isu beredar di mana-mana. Pauta su terima 2,5 miliar dari Patahan. Katanya Pauta su terima uang 2,5 miliar. Koyan, jangan cuma 2,5. Saya minta kalau bisa naikkan ke 5 atau 10 sekalian. Integritas komitmen saya tidak serendah Anda. Catat itu dengan baik. Saya sudah terbukti dan teruji. Saya bukan setiap periode berpindah-pindah partai politik. Ada yang memimpin partai politik setiap kali pindah-pindah, terakhir itu pindah karena ada tekanan tertentu. Kita menunggu letupannya pada pasca tanggal 27. Jangan Anda pakai ukuran Anda untuk mengukur saya. Tidak seperti itu. Sebagai kader partai, kecewa sedikit boleh. Tetapi ketaatan terhadap perintah pimpinan partai itu merupakan modal utama bagi saya dalam dunia berpolitik. Ini 5 tahun terakhir ini kita bicara tentang keberlanjutan. Kita tidak sedang bermimpi. Bukan tidur malam pagi hari bikin lain-lain dan lain sebagainya. Tapi kita mau bikin sesuatu yang baik. Makanya saya menentukan sikap politik untuk mendukung mereka berdua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengundang Miente bisa tanggal 23. Kita datang kampanye di Stadion Marina. Semua tertib dalam barisan. Agung datang sudah. Ini bukan ketemu pilih ketua rukun ke ketua dewan gereja ke apa. Nggak ada. Kalau itu berarti persyaratan utama itu harus seiman. Tapi ini pilih kepala daerah. Kepala daerah ini mencakup banyak hal. Harus punya kapasitas dan lain sebagainya. Maka MTH sekali lagi kita hanya bicara tentang keberlanjutan. MTAVR, MTAVR, MTAVR. Sekian dan terima kasih.